Baik, selamat pagi rekan-rekan yang telah hadir pada pertemuan ini. Maaf keterlambatan bergabung saya karena beberapa kesibukan tadi. Saya lupa untuk bisa login dalam pertemuan ini. Hari ini kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu PPH orang pribadi. Saya juga menampilkan dalam screen sharing pada layar kalian. Apakah kalian bisa melihat dalam device kalian masing-masing? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Saya akan lanjut pembahasan ini. Baik, PPH atau kami menyebutnya pajak penghasilan ya, sebagai sumber penghasilan atas penerimaan pajak pusat. Nah, PPH atau pajak penghasilan ini juga terhadap orang pribadi dan badan. Namun untuk dalam sesi ini kita berfokus untuk menghitung bagaimana sih PPH orang pribadi itu dibayarkan, disetorkan, dan bagaimana perhitungannya. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan dalam SPT PPH orang pribadi? Jadi jika kalian memiliki NPWP, tentunya kalian harus melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Jadi SPT tahunan orang pribadi itu mengungkapkan berapa besarnya PPH yang harus kalian lunasi dalam kurun waktu Januari 9 dalam setahun rampung, hingga nanti terhitung pajaknya berapa menjadi kurang bayar. Nah, dalam sesi ini SPT PPH orang pribadi yang tahunan itu setidaknya kalian harus menginputkan atau mengisi SPT tahunan orang pribadi itu adalah berupa identitas diri, jumlah penghasilan yang diterima dalam tahun tersebut, jumlah pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja atau yang dibayarkan oleh kalian selama cicilan, 3 pajak yang dipotong selama setahun, 4 kekayaan atau harta dan kewajiban atau hutang per 31 Desember. Jadi kalian harus menyajikan berapa, tidak hanya jumlah penghasilan dan PPH, tapi juga mendeklarasikan, menyatakan, melaporkan berapa harta dan kewajiban yang kalian miliki ya. Dan pelaporan SPT tahunan orang pribadi dilaporkan paling lambat 31 Maret. Jadi jika kalian memiliki NPWP tahun kemarin, maka kalian harus diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan. Itu berakhir di 31 Maret ini ya, 2021 ya, untuk pelaporan pajak 2020. Jika kalian terlambat, maka akan dikenakan sanksi pelaporan 100.000. Jadi ini keterlambatan pelaporan. Pajak yang menjadi kurang bayar pada SPT pribadi itu harus disetorkan paling lambat 31 Desember. Jadi bersamaan dengan hal yang sama, kewajiban lapor dan setor hal 3 itu. Jika atau aturan yang terbaru Omnibus Law dengan suku bunga acuan, jadi mungkin sekitar 1%-an ya, 1%-an, mungkin beberapa bulan itu beda-beda karena pertimbangan dengan suku bunga ya. Dan maksimal kalau dalam aturan dulu itu 24%. Namun dalam aturan sekarang tidak disebutkan terkait dengan maksimalnya ya. Baik, penghitungan PPH orang pribadi, ada istilah yang digunakan dalam PPH orang pribadi. Satu adalah penghasilan bruto. Jadi kalau penghasilan bruto dalam setahun itu ada 3 dimensi. Yang pertama, yang diterima oleh karena pekerjaan. Kedua, penghasilan yang diterima dari usaha. Ketiga adalah penghasilan lain-lain. Jadi yang disebut dalam penghasilan dalam PPH ini sebagai pertimbangan untuk menghitung PPH-nya itu adalah penghasilan dari bekerja kalau kalian sebagai pegawai. Kemudian penghasilan dari usaha kalau kalian wirausaha atau wira swasta. Yang ketiga ada penghasilan di luar dari pekerjaan ataupun dari usaha, sebut saja hadiah,
penerimaan lain-lain, penerimaan hibah, ya itu masuk sebagai penghasilan lain-lain. Kemudian pengurang penghasilan ini khususnya pada pegawai, penghasilan dari pegawai. Jadi penghasilan dari pegawai di sini adalah pengurang penghasilannya berupa biaya jabatan sama iuran pensiun. Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto atau maksimalnya 6 juta per setahun atau 500.000 per bulan. Diskusi terkait dengan contoh soal, nanti juga kita akan mengetahui bagaimana sih posisi pengurang penghasilan ini dalam perhitungan. Tapi biaya jabatan ini adalah virtual cost, kalau iuran pensiun adalah real cost ya. Jadi real cost itu iuran pensiun yang dibayarkan melalui pemotongan karyawan tersebut di pegawai dan disetorkan, dibayarkan kepada dana pensiun yang resmi, bisa dana pensiun perusahaan atau dana pensiun DPLK ya, dana pensiun lembaga keuangan. Juga penghasilan, ada istilah PTKP. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan yang memiliki batasan yang tidak dikenakan pajak. Jadi untuk saat ini sejak tahun 2016 masih berlaku terkait dengan PTKP ini dengan nilai yang sama. Untuk TK artinya adalah tidak kawin atau belum berkeluarga ini dengan batasan 54 juta. Jadi kalau kalian memiliki penghasilan dan belum memiliki keluarga atau belum nikah ya, belum kawin begitu ya, belum berkeluarga, maka kalian ketika penghasilan setahunnya dari pegawai itu kurang dari 54 juta atau penghasilan setahun kalian kurang dari 54 juta, kalau saya dibagi 12 itu adalah 4.500.000. Jadi kalau penghasilan kalian di bawah 4.500.000 sebulan maka tidak dikenakan pajak. Ada status K ini kawin atau berkeluarga. Kalau kalian sudah berkeluarga, sudah menikah, maka PTKP atas suaminya akan bertambah jadi 58.500.000. 58.500.000 ini bagi kalian pegawai atau karyawan yang sudah memiliki keluarga ya. Kemudian I, istrinya bekerja, ditambah I, istrinya bekerja. I itu artinya istrinya bekerja. Jadi ketika kalian sudah menikah, tentunya penghasilan kalian akan digabungkan dengan istri. Jadi satu entitas, satu terkait dengan suami istri ini. Sehingga PTKP atas istri yang bekerja akan menambah 54 juta. Bukan hanya terhadap penghasilannya saja yang ditambah, begitu juga dengan PTKP-nya. Ada juga untuk tanggungan maksimal 3 orang. 3 orang ini tanggungan ini adalah anak kandung dan anak semenda. Kalau anak semenda adalah anak tiri ya, anak dari istri yang sah atau dari suami yang sah. Anak kandung ya, anak kandung darah kalian sendiri. Tapi maksimal yang dapat ditanggung adalah 3 orang. Tanggungan akan bertambah menjadi 3 orang akan menjadi 500, 3 kali 4. Contoh nih. Contoh jika Tuan A ber-PTKP kode KI 3, itu artinya Tuan A memiliki status kawin, istrinya berstatus bekerja, dan tanggungannya 3 orang anak. Ya, jadi kalau Tuan A berkode PTKP KI 3, itu artinya Tuan A itu statusnya kawin, berkeluarga maksudnya. Kemudian I-nya itu dimaknai dengan istrinya bekerja, 3 itu dimaknai dengan 3 tanggungan anak. Atas PTKP ini sebesar 126 juta. Itu artinya 58.500.000 dari status K-nya ditambah 54 juta dari status I-nya, dan tanggungan 3, 13.500.000, yaitu 3 kali 4.500.000. Jadi totalnya sebesar 126 juta untuk PTKP-nya. Kemudian ada istilah tarif pajak progresif ya. Jadi tarif pajak progresif ini dimulai dari 5%, 15%, 25%, kemudian diakhiri 30%. Dan untuk masing-masing klasternya itu ada 0 sampai 50 juta, itu ada 50 sampai 250 juta, 250 sampai 500 juta, hingga yang terakhir 500 juta ke atas.
Tarif pajak progresif ini nanti kita akan coba dalam ilustrasi soal. Oke, saya tidak menunggu lama terkait apa yang dibahas dalam teori. Kita masuk ke contoh soal, ya. Jadi di contoh soal ini saya mengajak kepada peserta untuk bagaimana sih mengilustrasikan penghitungan pajak orang pribadi dalam soal. Soal pertama ini mengilustrasikan dengan kondisi yang sangat sederhana, di mana diketahui Tuan A memiliki penghasilan dari bekerja. Kita tahu penghasilan itu ada dua dimensi, ada bekerja juga, ada usaha, dan lain-lain. Hanya si Tuan A hanya memiliki penghasilan dari bekerja saja. Bekerja di perusahaan dan memiliki penghasilan setahun brutonya 76 juta. Berstatus belum menikah dan belum memiliki tanggungan. Kita sudah bisa memprediksi terkait dengan kalimat ini, maka ber-PTKP TK, tidak kawin, yang nilainya 54 juta. Diketahui Tuan A membayar iuran pensiun 20.000 per bulan, berapakah PPh orang pribadi atas Tuan A? Mari kita lihat bagaimana cara penghitungannya. Yang pertama kita jelaskan dulu penghasilan brutonya 76 juta. Ini 76 juta itu dalam setahun. Maka kita akan kurangkan dua komponen pengurang penghasilan bruto dari bekerja. Pengurangnya ada biaya jabatan 5% kali 76 juta. 5% kali 76 juta artinya 3.800.000. Kemudian pengurang kedua ada iuran pensiun 20.000 sesuai soal kali 12 bulan. Maka 240.000 rupiah. Sehingga total pengurangnya menjadi 4.040.000. Oleh karena itu penghasilan neto dari pegawai, penghasilan brutonya dikurangi kedua pengurangnya, sehingga penghasilan netonya adalah 71.960.000 rupiah. Dari penghasilan neto dari pekerja ini kita lanjut ke pengurangnya yaitu PTKP. 24 juta diketahui dalam soal belum menikah, belum berkeluarga, dan belum memiliki tanggungan. Kemudian penghasilan kena pajaknya, jadi sisanya 17.960 itu adalah 71 juta dikurangi 54 juta ini. Jadi 17.960.000. Dari angka inilah kami menyebutnya penghasilan kena pajak, penghasilan yang akan dikenakan pajak sesuai dengan tarifnya. Jadi nilai yang dikenakan pajak adalah sisanya sebesar 17 juta ini. Oleh karena itu kita hitung berapa sih pajak yang terhitung di sini, karena masih di bawah 50 juta, maka seluruhnya 17 juta ini dikali 5%, karena berada di tarif 5% ini. Oleh karena itu dikali 5% jadi 898.000. Sehingga pajak penghasilan orang pribadi dalam setahun 898.000 rupiah. Oke, untuk contoh soal kasus satu ini, sebelum saya memasuki contoh kasus kedua, untuk kalian bisa menyimak dan mempelajari, dipersilakan untuk sesi tanya jawab. Saya berikan waktu 1 menit, silakan. Baik, terima kasih bagi peserta yang masih bergabung saat ini. Dalam sesi nomor 1 ternyata tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan ke nomor kedua.
Di nomor kedua, ini diajak peserta dalam komplikasi artinya lebih sulit ya. Kalian akan disajikan pertanyaan yang lebih sulit dari pertanyaan nomor 1. Tuan B juga memiliki penghasilan dari bekerja 160 dan penghasilan netonya dari usaha. Kita penghasilan neto dari usaha di sini adalah dari laba usaha ya. Kalau kalian memahami tentang usaha, gimana sih cara menghitung laba usaha? Maka penjualan dikurangi beban-beban terkait dengan usaha kalian. Maka diketahui Tuan B memiliki laba usaha atau penghasilan neto sebesar 300 juta. Tuan B memiliki istri yang bekerja, anak kandung 2 orang, dan 1 anak angkat. Maka kita akan mengetahui I-nya karena istrinya tidak bekerja, jadi K garing 2. Kenapa 2? Karena anak kandungnya menjadi tanggungan, sedangkan anak angkatnya tidak. Anak angkat atau anak asuh tidak menjadi tanggungan, yang bisa menjadi anak tanggungan mungkin anak tiri dari istri yang sah ya. Mengenai Pak, gimana membedakan anak tiri sama anak angkat? Kalau anak tiri itu kalian misalkan menikah dengan janda ya. Janda 2 orang anak kalian yang menikah dengan janda 2 orang anak itu akan menyebutnya anak tiri. Bukan dari daging kalian, tapi dari pasangan istri sebelumnya. Anak tiri ini dalam kalimat pajak disebut anak semenda ya, anak semenda. Berbeda mungkin dengan anak angkat, yang anak angkat itu tidak memiliki hubungan darah baik dari istri maupun dari suami yang sah ya. Oke, yang B adalah Tuan B membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Pertanyaannya, berapakah pajak penghasilan orang pribadi dalam setahun Tuan B? Mari kita lihat bagaimana cara penghitungan pajak penghasilan orang pribadi yang diketahui dalam soal tersebut. Yang pertama adalah kita coba menghitung dulu penghasilan neto dari bekerja. Si suaminya memiliki penghasilan 160 juta. 160 juta ini akan kita hitung berapa sih penghasilan netonya, maka kita kurangkan dua pengurang. Yang pertama biaya jabatan 5% kali 160 juta, ternyata angkanya lebih dari batasan maksimal, maka yang digunakan adalah 6 juta. Diketahui biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto, namun jika nilainya lebih besar dari 6 juta atau 500.000 per bulan, maka yang akan menjadi nilai biaya jabatan adalah nilai batas maksimalnya yaitu 6 juta. Iuran pensiunnya akan menjadi 1.200.000 karena sesuai soal membayarkan 100.000 dikali 12 bulan. Sehingga total pengurangnya 7.200.000 rupiah. Oleh karena itu penghasilan neto dari Tuan B bekerja, jadi penghasilan neto bekerjanya si suami itu 160 juta dikurangi 2 pengurang jadi 152.800.000 ya. Ini adalah makna dari penghasilan dari bekerja. Oleh karena itu penghasilan netonya totalnya penghasilan digabungkan dari 2 hal, pensi atau dari usaha atau dari si Tuan B dari usahanya itu 300 juta ya laba usahanya, sehingga penghasilan netonya digabungkan dari bekerja dan usaha jadi totalnya 452.800.000 ya. Dari penghasilan neto ini kita kurangkan PTKP, kita ketahui PTKP-nya K garing 2 ya, itu kawin dengan tanggungan 2. Istrinya tidak bekerja, jadi 58.500.000 ditambah 2 kali 4,5 juta rupiah, jadi 67.500.000. Oleh karena itu penghasilan kena pajaknya yang akan dikenakan pajak sisanya yaitu 385.300.000. Kemudian kita dari angka 3.300 jutaan ini dikalikan dengan tarif pajak progresif. Kita tahu bahwa penghasilan kena pajak 385 juta itu akan berakhir di level ketiga. Level ketiga di mana itu 250 sampai 500 juta. Maka dia akan berakhir di perhitungan level ketiga dengan 25%. Nah, kita hitung kenapa ini 135.300.000 itu karena 385.300.000 dikurangi batasan yang sebelumnya 250 ya. Jadi 305
5.300.000 dikurangi 250 juta. Oleh karena itu sisanya 135.300.000 rupiah, ya. Bagaimana urutan yang sebelumnya? Kan ada ada dua lagi yang harus diisi terkait dengan pengkali tarif. Yang kedua di sini level 100 nilai 200 itu dari 50 rupiah 50 juta. Sehingga batasannya 0 sampai 50 juta sampai dengan 250 juta ada 250 juta. Jadi kalau kita totalkan seluruhnya ini dari 3 komponen 50 tambah 200 sama 135 itu totalnya adalah 385 juta 300. Jadi dari total seluruhnya itu adalah dengan nilai angka yang sama dengan penghasilan kena pajak. Ilustrasikan 385 juta 300 itu didistribusi ke masing-masing ini. Jadi otomatis nilai ini adalah distribusi dari ini ya. Nilai ini. Jadi 50 jutanya ke sini ke 5%, 200 jutanya ke 15%, jadi sisanya adalah 25%. Tinggal kita kali ke samping, jadi totalnya ada 2.500, 30 juta, dan 33.825.000. Dari ketiga nilai pengkali ini ditotalkan jadi 66.325. Oke, saya persilakan untuk para peserta untuk bisa menyimak dan membaca dulu kasus soal kedua ini sebelum saya masuk ke soal kedua. Soal ketiga. Saya berikan waktu, sesi tanya jawab dan diskusi, saya berikan waktu 1 menit. Mangga dipersilakan. Ya, mangga silakan. Pak masih bingung sama yang maksimal, batas maksimal yang 6 juta, Pak. Batas maksimal 6 juta. Jadi yang ditanyakan biaya jabatan begitu? Iya, Pak. Baik, Diandra, biaya jabatan di sini itu 5% kali penghasilan bruto dari bekerja. Jadi biaya jabatan ini 5% dari penghasilan bruto bekerja. Kita tahu penghasilan brutonya adalah 160 dikali 5%. Tapi biaya jabatan memiliki maksimal yaitu 6 juta. Jadi berapa yang kita ambil? Apakah 5% kali penghasilan bruto atau maksimalnya 6 juta? Kalau kali 100 juta berakhir dihitung. Gimana kalau ternyata 160 juta kali 5%, 160 juta kali 5%, maka nilainya 8 juta ya. Jadi kalau kita ngitung 5% kali 160 juta, itu nilainya 8 juta, sedangkan maksimalnya hanya 6 juta. Oleh karena itu yang diambil untuk biaya jabatan adalah batasan maksimalnya 6 juta. Jadi Diandra harus ngitung dulu 5% kali 160 juta berapa. Kalau angkanya di atas biaya maksimalnya 6 juta, maka yang digunakan 6 jutanya. Tapi kalau 5% kali 160 juta ternyata di bawah 6 juta, maka yang digunakan adalah yang 5%. Jadi Diandra akan ngitung dua. Satu, berapa biaya jabatan maksimalnya, dan berapa 5%-nya. Dari pilihan kedua ini, biaya jabatan paling rendah terhitung 6 juta. 5%-nya 8 juta. Dari pilihan apakah memilih 8 juta atau 6 juta, Diandra akan memilih yang paling rendah dari kedua nilai tersebut.
Oleh karena itu yang dipilihlah 6 juta sebagai biaya jabatan maksimalnya. Begitu Diandra, mungkin penjelasan saya. Baik Pak, makasih Pak. Sami-sami. Oke, untuk peserta lain ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita masuk ke soal kedua. Di soal ketiga, maaf. Di soal ketiga, kalian diajak banyak peserta dari mahasiswa saya atau peserta kelas. Pak, ini saya bingung ngitung ini gimana nih, tarif pajak progresif. Pajak dari penghasilan kena pajak nih. Jadi ngitung tarif pajak progresif masih bingung, Pak. Coba diilustrasikan dengan soal baru terkait dengan cara menghitung pajak progresif ini. Jadi di soal nomor 3, jika diketahui Tuan C memiliki penghasilan kena pajak 560. Berapakah PPh orang pribadi atas Tuan C dalam setahun? Jadi penghasilan kena pajak di sini kita akan ilustrasi 560 juta ini ada di posisi ini nih. Jadi kita tidak perlu menghitung berapa PTKP-nya, berapa penghasilan netonya. Jadi cukup kita disajikan manja di soal ketiga ini kita sudah diketahui penghasilan kena pajaknya. Jadi kalau kita punya penghasilan kena pajak 560 juta, langsung kita tarif pajak progresif seperti contoh soal kedua ini. Jadi kita akan hitung kalau punya penghasilan 560 juta, penghasilan kena pajak 560 juta, berapa sih PPh tarif pajak progresifnya terhitung di sini? Kalau kita lihat 560 juta akan berakhir di level ketiga, terakhir, keempat ya. Level keempat ini adalah 30%, sehingga di atas 500 juta akan dikalikan 30%. Oleh karena itu, disajikan untuk yang level terakhir adalah 60 juta. Dari mana 60 juta? Adalah dari 560 juta dikurangi 500 juta. Jadi sisanya 60 juta. Sehingga yang saya distribusikan sisanya, ini sisanya adalah 250 juta untuk 25%, karena dari 250 sampai dengan 500 juta itu ada angka 250 juta. Kemudian level kedua 200 juta dan level ke pertama itu adalah 50 juta. Sehingga total dari yang saya distribusikan untuk dikalikan tarif pajak progresif totalnya sama dengan 560. Kalian bisa lihat di sini 50 tambah 200 tambah 250 tambah 60 adalah nilai 560. Artinya 560 itu akan didistribusikan ke masing-masing level ini. Ya, jadi 50 untuk level pertama, level kedua 15%, itu 200, level ketiga 25% itu 250, dan level terakhir 60 juta. Lanjut kita untuk menghitung tarif tadi ke samping, jadi totalnya adalah 113 juta. Oke, saya membuka sesi pertanyaan, berikan 1 menit untuk menyimak pertanyaan ini. Untuk baik, kalau tidak ada pertanyaan ke nomor 3, di nomor 3 saya akan lanjut ke nomor 4. Di nomor keempat, pertanyaannya lebih kompleks lagi, lebih komplikatif lagi terkait dengan memiliki penghasilannya lebih dari satu pemberi kerja. Di soalnya ini, nomor 4, Tuan D itu memiliki penghasilan 2 ya, dari usaha ada, dari bekerja ada. Tuan D bekerja ya, penghasilan setahunnya 200 juta. Penghasilan neto laba usahanya dari Tuan D adalah 150 juta. Si D juga punya istri, bekerja juga dan usaha juga. Istrinya itu memiliki penghasilan bekerja 120 juta dan usahanya 50 juta. Kemudian juga Tuan D memiliki anak kandung, 2 orang anak kandung dan 1 anak angkat, maka kita ketahui ini PTKP-nya adalah KI2 ya.
K artinya sudah menikah, sudah berkeluarga tuan D-nya. I-nya istrinya bekerja, menerima penghasilan. 2 artinya 2 tanggungan anak kandung. 1 anak angkat tidak diakui sebagai tanggungan. Kemudian tuan D membayar iuran pensiun 100.000 per bulan dan tuan B membayar iuran pensiun 50.000 per bulan. Kita untuk mencoba menjawab dulu nomor pertama, berapakah pajak penghasilan orang pribadi dalam setahun tuan D? Jadi pertanyaan yang sama juga saya berikan pada soal-soal sebelumnya. Kita ajak untuk membahas pertanyaan ini. Dalam layar kalian, saya membahas 2 kolom terpisah, mana tuan D, mana istri ya. Kita cantumkan penghasilan bruto dari bekerja 200.000 tuan D dan istrinya 120.000. 120 juta. Pengurangnya ada biaya jabatan sama iuran pensiun sesuai soal. Biaya jabatan 6 juta. Pak, ini kenapa 6 juta, Kak? Jadi, kalian harus tentukan dulu 5% kali 200 jutanya berapa, biaya jabatan maksimalnya berapa. Dan pilih di antara keduanya, ternyata yang dipilih adalah 6 juta yang paling rendah. Begitu juga dengan istrinya. Iuran pensiunnya 1.200.000 karena 100.000 yang dibayarkan tuan D, kali 12, istrinya 600.000, 50.000 kali 12. Jadi total pengurang baik istri maupun suami, tuan D ataupun istri, 7.200.000 dan istri 6.600.000. Penghasilan netonya dari bekerja tuan D adalah 192.800.000 dan dari istrinya ada 113.400.000. Sehingga totalnya adalah 306.200.000. 306.200.000. Ini adalah penghasilan neto dari bekerja dari istri dan suami, dari tuan D dan istrinya. Jadi kalau kita gabungkan 306 juta. Nah, penghasilan netonya kita tahu 2 penghasilan dari bekerja juga dan dari usaha juga nih. Kita gabung dari keduanya. Diketahui penghasilan neto usaha atau laba usaha baik suami dan istri diketahui tuan D adalah 150 juta dan istri 50 juta rupiah. Ditotalkan penghasilan neto atau laba usahanya jadi 200 juta. Sehingga penghasilan neto baik istri dan suami dari bekerja maupun dari usaha totalnya 506 juta nih. 506 juta. Ya, digabungkan ya. Kemudian kita ketahui dalam soal PTKP-nya KI 3, KI 2 maaf. 58.500 ditambah 54 juta ditambah 2 kali 4,5 juta. Sehingga PTKP-nya 121.500 rupiah. Sehingga penghasilan kena pajak sisanya yang akan dikenakan pajak adalah 384.700.000 rupiah. Dari angka ini akan dikenakan pajak, akan dikenakan tarif pajak progresif. Di angka 384 juta itu akan berakhir di level ketiga. Oleh karena itu level ketiga proporsinya 134.700.000. Itu dari mana? 84 juta kurangin. Jadi ketiga pertama 10 juta. Sehingga kita kalikan ke samping hasilnya ini. Kemudian pajak setahunnya dari total seluruh nilai ini adalah 66.175.000. 66.175.000 rupiah. Dan ini adalah jawaban untuk nomor 1. Jawaban untuk nomor 1. Jawaban nomor 1 nih. Jadi yang saya bold, ini adalah jawaban nomor 1. Pertanyaan nomor 2, berapakah pajak yang dibayar? Nilai 66 juta itu bukan berarti yang dibayar. Nomor 2 ini mengajak para peserta yang dibayar itu sisanya. Sehingga sisanya yang dibayar dikurangi dengan pajak terutang itu dikurangi dengan pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja, baik suami maupun istri. Diketahui pajak yang dipotong atas tuan D selama setahun adalah 12 juta, pajak istri adalah 5 juta. Oleh karena itu kita akan hitung berapa yang dibayar oleh tuan D atas PPh ini. Maka kita akan ketahui pajak yang dipotong perusahaan itu adalah total dari suami dan istri adalah 17 juta. 12 juta ditambah 5 juta sehingga 17 juta.
sehingga yang dibayar adalah sisanya, yaitu adalah 49.175. Dari 66 jutaan ini dikurangi 17 juta, sehingga 49 jutaan yang dibayar. Dan ini adalah pertanyaan nomor B, nomor 2 ya, untuk menjawab nomor 2. Oke, dari gambaran apa yang disajikan untuk menjawab soal nomor 4, saya berikan waktu kalian untuk bisa membaca, memahami sesi pertanyaan, dipersilakan. Saya berikan waktu 1 menit. Baik, jika tidak ada pertanyaan di soal kasus keempat, saya mengajak kalian ya, mengajak para peserta di sini untuk bergabung di Google Classroom. Google Classroom. Saya akan menanyakan soal kelima ini di Google Classroom. Dan kalian saya minta untuk menjawab soal ini sesuai apa yang saya ajarkan di soal sebelumnya. Pertanyaannya serupa dengan mekanisme penyajian dalam jawaban nomor 4. Jadi dalam soal ini tentunya kalian harus berpikir dulu, karena soal nomor 5 kecenderungannya lebih sulit sedikit ya dibandingkan soal sebelumnya, soal nomor 4. Untuk sesi hari ini ada pertanyaan sebelum saya tutup? Belum ada, Pak. Oke, kalau Belum, Pak. terima kasih konfirmasinya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dalam sesi Google Meet ini, saya mengajak para peserta untuk gabung di dalam Google Classroom dan menjawab pertanyaan yang saya minta dalam Google Classroom. Untuk pertanyaan pertama ini saya akan tuangkan dalam Google Classroom dan kalian diminta untuk menjawab. Dan ada satu soal lagi setelahnya, jadi Google Classroom ada 2 soal terkait dengan literasi. Kedua jawaban tersebut tentunya harus dijawab oleh kalian, sehingga kami mengetahui apa yang menjadi kesulitan kalian dalam menjawab. Tentunya jawaban kalian itu akan menggambarkan pemahaman peserta dari hari ini. Jika tidak pertanyaan hari ini, semoga kalian walafiat, tetap semangat. Selamat pagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. 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 Warahmatullahi wabarakatuh.